Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ramah Al-Farouk, NIM 2002-10-60, dan saya Afrida Kiraisya Nurcanah, NIM 2002-10-11, akan membahas mengenai keberhasilan belajar mengajar. Yang akan kita bahas adalah pengertian keberhasilan, indikator keberhasilan, penilaian keberhasilan, tingkat keberhasilan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama ada pengertian keberhasilan belajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mempunyai keterampilan menjadi mempunyai keterampilan, dan yang tidak dapat mengerjakan sesuatu menjadi bisa mengerjakan sesuatu. Keberhasilan belajar sendiri adalah kecakapan dari suatu usaha atau latihan pengalaman dalam bentuk perubahan tingkah laku yang mengandung pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, sikap atau afektif, serta nilai-nilai yang kognitif atau value. 2. Ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan adalah suatu proses belajar mengajar yang dianggap berhasil apabila memenuhi hal berikut. 1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 2. Perilaku yang digunakan dalam pengajaran atau indikator pembelajaran telah dicapai oleh anak didik, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Zainal Arifin, menyatakan beberapa indikator keberhasilan siswa berdasarkan bentuk dan perbuatan tingkah laku. Yang pertama ada kebiasaan, yakni cara bertindak yang dimiliki peserta didik dan diperoleh melalui belajar. 2. Keterampilan, tingkah laku yang tampak akibat kegiatan otot yang digerakkan serta dikoordinasikan oleh sistem saraf. 3. Akumulasi persepsi, yaitu berbagai persepsi yang diperoleh peserta didik melalui belajar, seperti pengenalan simbol, angka, dan pengertian. 4. Asosiasi dan hafalan, seperangkat ingatan mengenai sesuatu sebagai hasil dari penguatan melalui asosiasi, baik asosiasi yang sengaja, wajar, maupun asosiasi tiruan. 5. Ada pemahaman dan konsep, jenis hasil belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar secara rasional. 6. Sikap, pemahaman, perasaan, dan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap sesuatu. 7. Nilai, yakni tolak ukur yang membedakan antara baik dan kurang baik. Dan yang terakhir ada moral dan agama. Moral sendiri adalah penerapan nilai yang kaitannya dengan kehidupan sesama manusia. Sedangkan agama, yakni penerapan nilai-nilai yang transendental dan gaib. 3. Ada penilaian keberhasilan. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar, dilakukan melalui tes prestasi belajar, yakni ada tes formatif, di mana digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau sudah dilakukan. Tesnya berbentuk pertanyaan lisan atau tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung atau sesudah pelajaran selesai. 2. Ada tes subsumatif, meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan. Tujuannya meningkatkan prestasi belajar siswa, memperbaiki proses belajar mengajar yang diperhitungkan untuk menentukan nilai raport. 3. Tes sumatif, digunakan mengukur daya serap anak didik terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester atau 2 tahun pelajaran. Tes ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun ranking, atau ukuran mutu sekolah. 4. Ada tingkat keberhasilan. Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zaini membagi tingkat atau taraf keberhasilan belajar menjadi 4 macam, yakni ada istimewa atau maksimal, di mana apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. 2. Ada baik sekali atau optimal, apabila sebagian besar 76% sampai 99% bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai siswa. 3. Baik atau minimal, apabila bahan pelajaran itu dapat dikuasai sekitar 60-75%. Dan yang terakhir ada kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai kurang dari 60%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama ada faktor tujuan. Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku, kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Perumusan tujuan akan mempengaruhi kegiatan pengajaran yang dilakukan
oleh guru dan secara langsung berpengaruh pada kegiatan belajar peserta didik. Untuk yang kedua, guru. Setiap guru mempunyai kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi guru. Kepribadian guru diakui sebagai aspek yang tidak bisa disampingkan dari kerangka keberhasilan belajar mengajar untuk mengantarkan anak didik menjadi orang yang berilmu, pengetahuan, dan berkepribadian. Dari kepribadian itulah mempengaruhi pola kepemimpinan yang guru perlihatkan ketika melaksanakan tugas mengajar di kelas. Yang ketiga, peserta didik. Tanggung jawab guru tidak hanya terhadap seorang anak, tetapi dalam jumlah yang cukup besar. Anak dalam jumlah yang cukup besar tentu saja dari latar belakang kehidupan sosial keluarga yang berlainan dan mempunyai karakter yang berbeda pula. Kepribadian mereka ada yang pendiam, periang, suka bicara, kreatif, dan manja. Intelektual mereka juga dengan tingkat kecerdasan yang bervariasi. Keadaan biologi mereka pun berbeda. Karena itu, perbedaan anak pada sekolah biologis, intelektual, dan psikologis ini dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, kegiatan pengajaran. Salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran adalah faktor kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pengajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan anak didik dengan bahan pelajaran sebagai perantaranya. Ada 3 aspek yang dapat dilihat dari kegiatan pengajaran untuk keberhasilan belajar mengajar, yaitu yang pertama, gaya pengajar guru, pendekatan guru, dan strategi penggunaan metode. Yang kelima, ada bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan atau evaluasi. Bahan dikemas dalam bentuk buku paket. Bila masa evaluasi tiba, semua bahan yang sudah diprogramkan harus sudah selesai dalam jangka waktu tertentu, dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan item-item soal evaluasi. Alat evaluasi biasanya bentuk tes dan non-tes. Tes hasil belajar adalah alat ukur untuk mengetahui keberhasilan seseorang dalam proses belajar mengajar atau pendidikan. Tes yang digunakan tidak hanya dalam bentuk soal benar salah atau true false dan pilihan ganda, tetapi juga menjodohkan, melengkapi, dan esai. Masing-masing alat evaluasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, suasana evaluasi. Faktor suasana evaluasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Hal yang perlu diperhatikan dalam suasana evaluasi adalah yang pertama, pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, semua murid dibagi menurut tingkatan masing-masing. Yang ketiga, besar sedikitnya anak didik dalam kelas. Dan yang keempat, berlaku jujur, baik guru maupun anak didik selama evaluasi tersebut. Sikap pengawas yang berlebihan. Untuk studi kasus yang pertama, penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan analitis dengan dasar penelitian lapangan yang terjadi di SDN Pemburu 1, Kecamatan Alun-Alun, Kabupaten Banjar. Yang pertama, subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan orang tua yang diwakili oleh komite sekolah SDN Pemburu 1. Yang kedua, objek penelitian adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas 6 dan pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dengan keterbatasan dan hambatan yang ada di sekolah. Teknik analis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SDN Pemburu 1 disebabkan oleh faktor internal peserta didik berupa motivasi cukup tinggi walaupun dalam kondisi alam yang cukup sulit, dan faktor eksternal yang meliputi kualifikasi guru tidak relevan dengan bidang tugas yang diajarkannya, kompetensi guru yang memadai dengan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas TK atau SD. Sarana dan prasarana yang ada di SDN Pemburu 1 masih sangat kurang dan tidak mencukupi untuk kegiatan pembelajaran. Untuk yang kedua, dari hari ke hari manusia yang terlibat
dalam pendidikan bukannya tumbuh kian cerdas, tetapi mulutnya semakin menurun meski input fasilitas fisiknya terus bertambah. Ketidakjelasan arah pendidikan itu menyebabkan pendidikan saat ini tidak kompetitif lagi. Kebijakan pendidikan kita tidak pernah jelas. Pendidikan kita hanya melanjutkan pendidikan yang elit eksklusif dengan kurikulum elitis. Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimanakah kinerja guru SMP 1 Sukodono dalam meningkatkan prestasi belajar siswa SMP 1 Sukodono. Dan yang kedua, bagaimanakah prestasi belajar siswa SMP 1 Sukodono dalam pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan usaha kinerja guru dan untuk mengetahui prestasi belajar siswa terhadap pembelajaran. Untuk jawaban kinerja guru di SMP 1 Sukodono meliputi yang pertama, kemampuan individu guru dalam mengajar yang berisi mengenai tanggung jawab memantau hasil belajar mengajar sebagai kewajiban guru dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, disiplin dalam mengajar dan tugas lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas guru sebagai seorang pendidik dalam rangka mencapai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan motivasi belajar agar lebih berprestasi dan juga sebagai bentuk perhatian antara guru dan muridnya. Untuk prestasi belajar siswa SMP 1 Sukodono dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa, tingkat siswa yang tidak lulus atau drop out, jumlah siswa yang menerima beasiswa, penghargaan yang diperoleh dan pemahaman terhadap pelajarannya yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik dalam belajar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan bagi guru di SMP 1 Sukodono dalam hal kinerjanya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan ketahuinya permasalahan yang terjadi diharapkan dapat ditemukan solusi yang baik agar kinerja guru di SMP 1 Sukodono dapat dimaksimalkan dalam membimbing atau mengajar peserta didiknya. Untuk kesimpulannya, yang pertama, keberhasilan belajar merupakan kecakapan dari suatu usaha atau latihan pengalaman dalam bentuk perubahan tingkah laku yang mengandung pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, sikap atau afektif, serta nilai-nilai yang konstruktif atau value. Yang kedua, penilaian keberhasilan mencakup tes formatif, tes subsumatif, dan tes summatif. Untuk yang ketiga, tingkat keberhasilan mencakup yang pertama, istimewa atau maksimal, baik sekali atau optimal, baik atau minimal, dan kurang. Untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu yang pertama ada faktor tujuan, yang kedua guru, yang ketiga peserta didik, yang keempat kegiatan pengajaran, yang kelima bahan dan alat evaluasi, dan yang terakhir suasana evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.